Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist, untuk urutan videonya. Buat teman-temanku, saya sangat heran, dari 1.100 orang yang subscribe kenapa tidak sampai 200 orang yang nonton. Bab 208, Membunuh di Wajahnya. Bagi orang-orang di dunia sekuler, kekuatan besar transformasi alam adalah eksistensi seperti dewa. Karena di negara-negara fana, kecuali seseorang memiliki pertemuan keberuntungan yang menantang surga, mustahil untuk menerobos ke alam transformasi laut. Saat itu karena Black Crow Old Man tidak sengaja memperoleh Black Crow Yin Fire yang akhirnya ia menerobos ke si Transformation Realm. Namun, ini hanyalah sebuah contoh. Ada terlalu sedikit. Dan sekarang, Ye Yuan benar-benar berbicara seperti ini ke pembangkit tenaga listrik si Transformation Realm. Ini benar-benar tidak menyerah sampai dia mengejutkan orang sampai mati dengan kata-kata. Yao Qian melirik Ye Yuan sekilas, lalu melayang turun dari udara. Ketika dia melihat pedang itu di tangan Ye Yuan, tatapannya tanpa sadar membeku. Pedang Changhua telah hilang selama 100 tahun. Kenapa ada di tanganmu? Hehe, aku murid dari Akademi Danwu. Kenapa kamu pikir itu ada di tanganku? Yao Qian merenung sejenak dan memikirkan kemungkinan tertentu. Dia bertanya dengan takjub, mungkinkah kamu mendapatkannya di Nine Heavens Road? Ye Yuan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia telah bersumpah surgawi Dao Sumpah, jadi dia jelas tidak akan menjawab pertanyaan Yao Qian. Wajah Yao Qian berubah jelek. Jika Ye Yuan benar-benar mendapatkan pedang Changhua di Nine Heavens Road, maka semuanya tidak akan mudah ditangani. Lu Yan hilang selama 100 tahun. Dia benar-benar datang ke Jalan 9 Surga Negara Qin untuk mengambil peran sebagai wali. Hal yang lebih mengerikan adalah dia benar-benar menyerahkan pedang Changhua kepada Ye Yuan. Sejak berdirinya Tranquil Cloud Sect, tidak ada sejumlah kecil yang berhasil melewati Nine Heavens Road. Tetapi ada sangat sedikit orang yang bisa mendapatkan warisan wali. Ye Yuan memperoleh pedang Changhua mewakili pengakuan Lu Yan. Tidak ada yang tahu tentang kinerja Ye Yuan di Nine Heavens Road. Tapi persetujuan Lu Yan jelas bagi semua orang untuk melihat. Lu Yan sudah hilang selama 100 tahun. Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang akan peduli apakah orang mati disetujui Ye Yuan atau tidak. Tapi Lu Yan memiliki identitas lain, yang merupakan kepala Hall Martial Hall sekarang, Tuan Xiao Jian. Lapisan hubungan ini sudah tidak dikenal di antara generasi muda Tranquil Cloud Sect. Tapi Yao Qian dan Xiao Jian berasal dari era yang sama. Tentu saja dia tahu. Jika Xiao Jian tahu bahwa Ye Yuan memiliki pedang Changhua, dia pasti akan memberikan perhatian khusus padanya. Martial Hall Head, bahkan Ouyang Ming tidak mampu memprovokasi dia, apalagi dia, Yao Qian. Memikirkan hal ini, Yao Qian tidak lagi peduli dengan Ye Yuan. Sebagai gantinya, dia membuka mulutnya untuk mengatakan, kursi ini adalah penatua Aula Pil Tranquil Cloud Sect, Yao Qian. Saya akan menjadi mediator hari ini dan berharap untuk mengubur kapak antara keluarga Nanfeng dan keluarga Su. Saya bertanya-tanya apa pendapat semua orang aku es. Ini, ketika Nanfeng Yi mendengar kata-kata Yao Qian, dia mengungkapkan ekspresi yang sulit. Apa, jangan bilang bahwa kata-kata kursi ini tidak efektif. Wajah Yao Qian jatuh saat dia terlihat tidak senang. Hati semua orang tersentak ketika mereka buru-buru berkata, jangan berani. Bagus, kamu tidak berani. Meskipun sekte tidak peduli dengan urusan sekuler, kami juga tidak berharap perselisihan persaudaraan semacam ini terjadi. Kalian semua adalah elit di dunia sekuler, jadi kamu harus menyatukan upaya kamu untuk bekerja bersama untuk sekte. Bagaimana Anda bisa melakukan hal yang melumpuhkan diri sendiri? Yao Qian berkata dengan dingin. Meskipun dia tahu bahwa Yao Qian memiliki niat untuk membenarkan keluarga Su, Nanfeng Yi tidak bisa berbuat apa-apa meskipun dia memiliki segala keengganan di hatinya. Mengesampingkan identitas agung Yao Qian, hanya berdasarkan kekuatan si Transformation Realm-nya, juga banyak untuk menghapus semua orang yang hadir. Apa yang bisa dia lakukan? Nanfeng Yi juga menduga bahwa Yao Qian pasti memiliki ikatan yang dalam dengan Ouyang Ming, itulah sebabnya dia akan membantu keluarga Su. Yang selalu ia waspadai adalah ini. Memikirkan bahwa itu menjadi kenyataan. Kali ini, tidak membunuh ular setelah mengalahkannya, itu akan menyebabkan masalah tanpa akhir di masa depan. Nanfeng Yi mengertakkan gigi dan hendak menjawab ketika Ye Yuan memukulinya. Dia diam-diam merasa bahwa semuanya tidak baik, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Penatua Yao benar-benar fasih, menyembunyikan motif egoismu di bawah alasan yang benar dari sekte ini. Apakah kamu merasa bahwa semua orang buta atau tuli? Ye Yuan berkata sambil mencibir. Yao Qian mendengus dingin ketika dia mendengar itu dan berkata,
Kamu, junior, sangat kasar. Apakah kamu pikir aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun padamu? Kamu mencuri formula pil sekte dan membocorkannya ke dunia sekuler. Apakah Anda percaya bahwa saya akan membunuh Anda sekarang? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, baiklah kalau begitu. Cepat matikan aku, Penatua Yao. Ayah, setelah aku mati, bawa pedang Changhua ke Tranquil Cloud Sect dan biarkan para penguasa hakim sekte yang benar atau salah. Saya percaya bahwa ada tempat yang masuk akal di dunia ini. Petik 2. Kamu, Yao Qian hampir mati tercekik. Dia bisa membunuh Ye Yuan, tetapi dia juga tidak bisa membunuh Ye Hang dan Nan Fengyi. Jika dia benar-benar melakukan itu akan menyebabkan gengsi sekte merosot secara drastis di dunia sekuler. Dia tidak akan bisa memikul ini. Dan selama pedang Changhua muncul di sekte, Xiao Jian pasti akan menanyakannya. Jika dia tahu bahwa dia membunuh pengganti terakhir tuannya, bagaimana mungkin Xiao Jian membiarkannya pergi? Ketika dia melihat pedang Changhua sebelumnya, dia hanya terkejut sesaat dan bertanya dengan santai. Tetapi untuk berpikir bahwa bocah ini begitu cerdik untuk segera mengetahui bahwa pedang Changhua luar biasa. Wajah Ye Yuan berubah dingin dan berkata, dunia sekuler memiliki aturan dunia sekuler. Keluarga Su menentang atasan mereka dan merencanakan untuk memberontak. Jika bahkan pelanggaran seperti itu dapat dihapus dari batu tulis, siapa yang bahkan berani duduk di posisi seorang kaisar? Petik 2. Apakah tetua ini masih membutuhkanmu untuk mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Yao Qian berkata dengan senyum dingin. Penatua Yao salah. Aku tidak mengajarimu bagaimana melakukan sesuatu, tapi aku hanya menyatakan sesuatu kepadamu. Ayah dan putra keluarga Wan dan saudara-saudara keluarga Su pasti sudah mati. Bahkan jika Jade Kaisar turun hari ini, dia juga tidak bisa menyelamatkan ayah dan anak keluarga Wan dan saudara-saudara keluarga Su. Ye Yuan berkata dengan dingin. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan meledak dengan keributan. Alam kondensasi roh tingkat kedua yang mengatakan kata-kata seperti itu di depan alam transformasi laut, bukankah ini lelucon? Tentu saja, jika mereka tahu bahwa Ye Yuan membunuh pembangkit tenaga Sea Transformation Realm sebelumnya, mereka kemungkinan besar tidak akan berpikir seperti itu. Ye Hang dan Nan Fengyi menarik napas dingin. Ye Yuan benar-benar memperlakukan pembangkit tenaga listrik Sea Transformation Realm bagaimanapun dia senang. Ye Hang membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya tidak berbicara. Sebaliknya, itu Nan Fengyi yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Adik kecil Ye, Penatua Yao adalah penatua sekte tinggi, pembangkit tenaga laut transformasi alam. Jangan terburu-buru. Ye Yuan mengabaikannya. Haha, anak bodoh. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuh mereka di depan penatua ini. Jika kamu dapat melukai bahkan sehelai rambut di tubuh mereka, kursi ini akan segera membersihkan diriku dan pergi. Yao Qian merasa bahwa ini harus menjadi lelucon paling lucu yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Baiklah, kaulah yang mengatakannya. Kalau begitu bersiaplah untuk tersesat. 9 posisi pedang. Ye Yuan melepaskan serangannya sekali lagi. Targetnya lurus pada Su Yubai. Gerakan ini lagi. Meskipun gerakan ini tidak buruk, kekuatanmu terlalu buruk. Yao Qian berkata dengan senyum dingin. Hanya untuk melihatnya dengan santai melambaikan tangannya dan 9 garis cahaya pedang langsung padam. Semua orang tidak bisa menahan nafasnya yang dingin ketika mereka melihat pemandangan ini. Ini adalah kekuatan dari pembangkit tenaga realem transformasi laut. Tapi tangisan tragis tiba-tiba terdengar sebelum keterkejutan masa berlalu. Mereka mengikuti suara hanya untuk melihat lubang besar terbuka di depan dada Su Yubai dengan darah mengalir turun tanpa henti. Cahaya di mata Su Yubai menghilang dengan cepat. Bahkan sampai mati, dia tidak berani percaya semua yang terjadi di depan matanya. Dia benar-benar terbunuh di bawah perlindungan pembangkit tenaga listrik Sea Transformation Realm. Semua orang tiba-tiba melihat ke arah punggung Su Yubai. Ye Yuan berdiri dengan bangga sambil memegang pedangnya. Ekspresi Yao Qian tiba-tiba berubah. Dia dengan ringan menamparkan telapak tangan ke arah Ye Yuan. Tubuh yang terakhir ini dimusnahkan tanpa sedikit pun perlawanan. Tubuh avatar, aku benar-benar meremehkanmu. Yao Qian berkata sambil menggertakkan giginya dengan kebencian. Bab 209, Kehilangan Wajah. Saudara kedua, ketika Su Yulin melihat keadaan tragis Su Yubai, dia meledak dengan marah. Ye Yuan, jika aku, Su Yulin, jangan membunuhmu, aku lebih rendah dari manusia. Su Yulin benar-benar mengamuk. 3 orang terdekat di keluarga Su semua mati di tangan Ye Yuan. Niat membunuh di dada Su Yulin hampir menembus langit. Ye Yuan, matilah. Telapak tangan es yang sangat mendalam.
Serangan kekuatan penuh dari alam formasi kristal tingkat kedua menyebabkan suhu aula besar turun dalam sekejap. Ye Yuan yang menanggung beban itu merasakan serangan dingin tanpa batas datang, hampir membekukan seluruh tubuhnya. Wajah Ye Hang jatuh dan segera melepaskan Violent Blaze Transforming Dragon. Tapi tangan Yao Qian bergerak sedikit, dan bola energi esensi tak terbatas berkumpul di telapak tangannya. Gemuruh. Naga api bertabrakan dengan bola energi esensi di udara. Rekaman besar mengirim Ye Hang terbang, menabrak dinding dengan keras. Ini adalah perbedaan yang sebenarnya antara alam transformasi laut dan alam formasi kristal. Tindakan Yao Qian santai tanpa usaha sama sekali, tapi Ye Hang bahkan tidak bisa menahan pukulan ini. Jika ada yang campur tangan, lain kali tidak akan sesederhana itu. Yao Qian berkata dengan dingin. Karena identitasnya sebagai utusan, Yao Qian tidak bisa menyerang Ye Yuan. Tetapi jika Su Yulin membunuh Ye Yuan, yang lain tentu saja tidak bisa mengeluh. Melihat Ye Hang terluka, wajah Ye Yuan menjadi gelap. Dia benar-benar marah. Palem es mendalam tenang Su Yulin sudah mendekat, tapi Ye Yuan tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghindar. Pergi dan mati, Ye Yuan. Su Yulin memiliki ekspresi galak saat telapak tangan mendarat di tubuh Ye Yuan. Cermat. Wajah Yao Qian berubah saat dia memperingatkan. Terlambat. Ye Yuan yang membeku tiba-tiba berubah menjadi seikat api kuning dan telapak tangan Su Yulin mulai terbakar. Esensi api. Su Yulin dengan jelas mengenali apa ini juga dan tidak bisa menahan goyah. Dia buru-buru menarik telapak tangannya, tapi sudah terlambat. Api esensi merayap ke atas dari telapak tangannya secara instan. Api mengerikan segera membakar telapak tangannya menjadi abu. Tapi itu belum berakhir. Api suci sandal pembersihan berangsur-angsur membakar seluruh tubuh Su Yulin seperti belatung pengganggu tulang. Hampir dalam sekejap, Su Yulin menjadi orang yang terbakar. Bagaimana Su Yulin bisa menahan kekuatan api esensi tier 4? Sebuah pin drop bisa terdengar di seluruh aula besar. Hanya teriakan sengsara Su Yulin yang bergema. Ye Yuan menggunakan tubuh sejati cleansing sandal Flame Lotus untuk membuat tubuh avatar sekarang dan tidak melepaskan api melalui meridiannya. Ini adalah kondisi terkuat dari api suci sandal pembersihan. Telapak tangan Su Yulin mendarat, tetapi dia sendiri melompat ke lubang api. Setelah beberapa lusin napas, Su Yulin yang seperti arang runtuh ke tanah dan tetap berbaring. Dia sudah hangus tak bisa dikenali lagi. Seseorang hanya bisa melihat bentuk seseorang. Mereka yang hadir saling bertukar pandang, mata mereka mengungkapkan perasaan yang rumit. Mereka sama sekali tidak yakin harus berkata apa. Hari ini, kejutan yang Ye Yuan berikan pada mereka terlalu kuat. Dia menjungkir balikkan keluarga Su sendirian. Dan dia hanyalah alam kondensasi level 2. Apa itu tadi? Su Yulin adalah alam formasi kristal tingkat kedua. Dia pergi begitu saja. Terlalu menakutkan. Itu adalah esensi api. Dan dari kelihatannya, itu setidaknya esensi api tier 3. Tidak, mungkin bahkan lebih tinggi. Tetapi Ye Yuan hanya di alam kondensasi level kedua. Bagaimana dia menundukkan api esensi tingkat tinggi seperti itu? Apakah kamu bodoh? Bisakah kinerja Ye Yuan diukur dengan menggunakan akal sehat? Pernahkah Anda melihat sebelum alam kondensasi level kedua membunuh alam formasi kristal setengah langkah? Pernahkah Anda melihat sebelum Kaisar memberikan penghormatan serius kepada seorang pemuda? Apakah Anda pernah terlihat di hadapan siapapun yang bisa membunuh di depan pembangkit tenaga si Transformation Realm? Petik 2. Petik 2, petik 2. Banyak orang mendiskusikan Ye Yuan dengan lembut. Sebelum mereka datang ke majelis pemeriksa pil ini, mereka memikirkan banyak kemungkinan, tetapi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa itu berevolusi ke situasi seperti ini. Situasi di depan mereka sudah benar-benar lepas kendali. Tidak ada lagi orang yang bisa mengendalikan situasi saat ini. Kemungkinan besar, bahkan pembangkit tenaga si Transformation Realm itu tidak bisa mengendalikannya juga. Karena keluarga Su benar-benar selesai. Petik 2. Cleansing Sandal Flame Lotus. Cleansing Sandal Flame. Kamu benar-benar memiliki tingkat keberuntungan seperti itu. Yao Qian menatap Ye Yuan dengan tatapan kusam di matanya. Otaknya tidak bisa membungkus dirinya sejenak. Namun, mata dia menatap Ye Yuan dengan cepat berubah dari keheranan menjadi keserakahan. Membersihkan sandal Secret Flame. Ini adalah api esensi tier 4. Jika dia mendapatkannya, mungkin masih ada harapan untuk maju ke ranah Raja Alkimia dalam kehidupan ini. Tapi itu hanya pemikiran. Dia tidak berani membunuh Ye Yuan di depan begitu banyak orang. Sekte menempel sangat penting bagi para murid yang berhasil melewati Nine Heavens Road. Kalau tidak, mereka juga tidak akan secara langsung mewariskan status murid inti. Meskipun Ye Yuan belum memasuki sekte saat ini.
Namun pada kenyataannya, dia sudah terdaftar oleh sekte tersebut. Aturan Tranquil Cloud Sect adalah bahwa tidak ada internesin diizinkan antara sesama anggota. Ini adalah aturan berpakaian besi. Dia, seorang penatua, tidak memiliki wewenang untuk menghukum murid secara pribadi. Tapi Ye Yuan tidak menjawab pertanyaan Yao Qian. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, Yao Qian, kamu sangat baik. Masalah hari ini melukai ayah saya sudah mencatatnya. Tidak tahu mengapa, mendengar ancaman Ye Yuan dan melihat tatapannya yang sedingin es itu, Yao Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Mungkinkah aku takut? Lelucon macam apa ini? Pihak lain hanya roh tingkat 2 kondensasi realem kecil. Yao Qian merasa bingung oleh reaksinya sendiri. Mungkin bagi orang lain, ancaman Ye Yuan terhadap Yao Qian tampak begitu pucat dan lucu, tetapi Huyan Yong menemukan adegan ini agak akrab. Saat itu, ketika Ye Yuan hampir terbunuh oleh serangan menyelinap Su Yubai, ia juga menggunakan kata-kata lucu semacam ini untuk mengancamnya. Kemungkinan besar, bahkan Su Yubai tidak bisa membayangkan bahwa Ye Yuan benar-benar bisa menyadari kata-kata yang mengancam itu lucu begitu cepat. Huyan Yong merasa bahwa Yao Qian menyerang Ye Hang hari ini adalah hal paling bodoh yang pernah dilakukannya sepanjang hidupnya. Ye Yuan pergi ke sisi Ye Hang dan membantu Ye Hang memeriksa tubuhnya. Alisnya tidak bisa membantu berkerut. Luka Ye Hang tidak ringan. Jelas bahwa pukulan dari Yao Qian sebelumnya tidak ditahan. Ini mengintensifkan niat membunuh di hati Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tahu bahwa tidak mungkin untuk membunuh Yao Qian hari ini. Dia bisa membunuh Black Crow Old Man di lain waktu karena waktu yang tepat, kondisi geografis, dan manusia, tidak ada satupun yang bisa dihilangkan. Itu tidak bisa direplikasi lagi. Bahkan jika Ye Yuan bisa merasakan bahwa ada juga api esensi dalam tubuh Yao Qian, juga tidak mungkin untuk menampilkan ledakan api untuk meledakkan pihak lain. Sementara Yao Qian mungkin seorang alkemis, dia juga adalah pembangkit tenaga laut transformasi alam yang asli. Bahkan jika kekuatan tempurnya kurang, itu juga bukan sesuatu yang bisa disaingi oleh orang-orang di sini. Guru Huyan, bisakah kamu membawa ayahku pergi dari sini dulu, kata Ye Yuan. Baik, Huyan Yong tidak ragu dan langsung setuju. Kamu membunuh trio keluarga Su dan ingin pergi begitu saja. Apakah kamu tidak terlalu meremehkanku? Yao Qian berkata dengan mendengus dingin ketika dia melihat situasi. Aura alam transformasi laut dilepaskan sekali lagi, menghancurkan semua orang sampai mereka mati lemas. Apakah penatua Yao Qian ingin membunuh kita semua untuk membalas dendam kepada ketiga saudara laki-laki itu? Saya ingat seseorang mengatakan bahwa jika seseorang dapat membahayakan rambut saudara-saudara keluarga Su di depannya, dia akan segera tersesat. Sepertinya kata-kata sesepuh sekte seperti kentut. Ye Yuan berkata sambil mencibir. Yao Qian tidak bisa menahan diri ketika dia mendengar itu. Dia masih berpikir tentang skating sekarang, tapi dia tidak membayangkan bahwa Ye Yuan tidak melupakannya dan membawa masalah ini lagi. Kali ini, wajahnya, seorang sesepuh sekte, benar-benar tersesat. Babak 210, Azure Deeper Floating Zero Sword Art, 1000 kelopak mengalir. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Bahkan jika aku tidak peduli dengan urusan keluarga Su, tentu akan ada orang yang akan peduli. Bocah nakal, tunggu untuk menerima api amarah dari keluarga Ouyang. Yao Qian menemukan cara baginya untuk turun dari panggung. Ini tidak perlu merepotkan penatua Yao. Bahkan jika langit jatuh, ada aku, Ye Yuan, menangkapnya. Jika sebelum hari ini, Yao Qian pasti akan mendengus dengan kata-kata ini. Tapi hari ini, metode Ye Yuan datang tanpa henti. Dia jelas hanya memiliki kekuatan alam level kondensasi roh kedua, tapi itu bisa membuat Yao Qian, pembangkit tenaga si Transformation Realm, merasa seperti Ye Yuan adalah kacang yang sulit untuk dipecahkan. Meskipun kata-katanya merajalela, Ye Yuan benar-benar memiliki modal untuk tidak terkendali. Namun, dia tidak berencana membiarkan Ye Yuan pergi begitu saja. Atau yang lain, di mana dia akan meletakkan wajahnya, penatua ini. Karena masalah di sini selesai, maka mari kita berurusan dengan urusan internal sekte ini. Ye Yuan, kamu diam-diam mencuri formula pil sekte dan mengedarkannya ke dunia sekuler. Dosa ini tidak bisa dimaafkan. Awalnya, aku datang untuk menyambutmu ke dalam sekte tetapi sekarang, sebagai penatua sekte, saya tidak punya pilihan selain untuk mengantar Anda ke sekte untuk menunggu keputusan sekte. Apakah Anda akan menyerah atau Anda ingin saya bergerak? Yao Qian pulih ke sesepuh sekte sombong yang susah payah pada saat ini lagi. Masalah keluarga Su sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Bahkan dia tidak berdaya tentang hal itu. Tetapi jika dia membiarkan Ye Yuan menyimpang ke sekte,
mengesampingkan hal-hal lain, dia tidak bisa memberikan pertanggungjawaban di sisi Ouyang Ming. Hanya dengan berbaris Ye Yuan ke sekte itu dia bisa terlihat sedikit lebih baik di permukaan. Ketika kata-kata Yao Qian jatuh, suhu di aula besar turun drastis. Semua orang mengerti bahwa ini adalah Yao Qian yang membunuh ayam itu untuk memperingatkan para monyet. Di satu sisi, dia menyerang keluarga kekaisaran. Di sisi lain, dia memalu Ye Yuan. Membunuh dua burung dengan satu batu. Selanjutnya, jika dia memasuki sekte dengan tuduhan kriminal ini, Ye Yuan mungkin akan merasa sulit untuk mundur tanpa cedera. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia tiba-tiba menyeringai dan berkata, kalau begitu aku harus mencari saran dari gerakan brilian Penatua Yao. Semua orang meninggalkan tempat ini dulu. Setelah Penatua Yao bergerak, kemungkinan besar tidak ada makhluk hidup yang akan bertahan hidup. Kamu yang mulia, saya akan menyerahkan Wan Donghai dan putranya kepada Anda. Jangan mengecewakan saya. Petik 2. Kerumunan merasa tersentuh ketika mereka mendengarnya. Ini Ye Yuan tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Kekuatan realem transformasi laut menyerang sangat luar biasa. Pertarungan dengan Ye Hang tadi sudah dianggap menunjukkan belas kasihan. Meskipun kinerja Ye Yuan sangat mengerikan, mereka semua tahu bahwa ada elemen mendapatkan keuntungan melalui tipu daya. Benar-benar menghadapi pembangkit tenaga si Transformation Realm seperti Yao Qian, tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menjadi lawannya. Yuan Ye Hang sangat menyayangi Ye Yuan dan secara alami tidak mau pergi sendirian. Ye Yuan tersenyum pada ayah dan berkata, jangan khawatir, dia tidak akan berani membunuhku. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, paling-paling, itu hanya sedikit menderita. Tinggalkan tempat ini dulu, ayah, aku tahu apa yang aku lakukan. Petik 2. Melihat mata Ye Yuan yang tegas itu, Ye Hang mengangguk dan berkata, kamu berhati-hatilah. Kerumunan meninggalkan Manor Bintang Drunken. Aula besar yang awalnya penuh sesak hanya memiliki Ye Yuan dan Yao Qian yang tersisa saat ini. Yao Qian tidak menghentikan yang lain untuk pergi dan juga tidak peduli tentang hidup atau mati Wan Donghai. Dia hanya ingin Ye Yuan merangkak keluar dari sini. Gunakan sandal suci api pembersih juga. Jika aku menebak dengan benar, kartu Asmus seharusnya habis, kan? Metode apa yang kamu rencanakan untuk digunakan untuk berurusan denganku? Yao Qian berkata dengan acuh tak acuh. Cih, kamu tidak merasa terlalu tidak dewasa untuk mencoba membuatku seperti ini? Atau Penatua Yao takut? Kata Ye Yuan dengan senyum dingin. Lelucon apa? Apakah kamu merasa bahwa alam transformasi laut akan takut padamu, seorang seniman bela diri alam kondensasi roh? Meskipun dia dengan tegas membantahnya, tidak tahu mengapa, Yao Qian merasa seperti marah karena pikirannya dibaca. Cara Ye Yuan tidak ada habisnya. Untuk mengatakan bahwa Yao Qian sama mantapnya dengan Gunung Tai, bahkan dia sendiri tidak terlalu mempercayainya. Bagaimanapun, api esensi tier 4 adalah keberadaan yang sudah cukup untuk mengancamnya. Haha, cukup omong kosong. Bawa, menyelesaikan, Ye Yuan tidak menunggu Yao Qian untuk menyerang. Dia berjalan keluar dari tubuhnya sendiri. Wan Ye Yuan menjadi dua Ye Yuan seperti ini. Murid Yao Qian menyusut tanpa sadar ketika dia melihat ini. Dia masih berpikir bahwa Ye Yuan akan bermain petak umpet dengannya menggunakan tubuh avatar. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan benar-benar akan menampilkan tubuh avatarnya secara terbuka? Apa yang dia rencanakan? Yao Qian tidak berani menunda. Menyatukan tangannya, dia mulai mengumpulkan energi esensi. Es di lubang untuk seniman bela diri transformasi laut realem. Saat itu, tubuh avatar Ye Yuan bergerak. Dia tidak akan berdiri di sana dengan bodoh dan menonton Yao Qian mengumpulkan energi esensi. Jika dia membiarkan alam transformasi laut mengumpulkan energi esensi, apa yang dia butuhkan untuk diperjuangkan? Hanya ada hasil dari satu tembakan membunuh. Waktu tubuh avatar yang bergerak benar-benar dipahami. Itu hanya mengganggu ritme Yao Qian mengumpulkan energi esensi. Ye Yuan, tiba di depan Yao Qian. Yao Qian tidak berani menunda. Bola energi esensi ditembakkan. Ledakan. Bola energi esensi meledak di udara bersama dengan Ye Yuan, mengangkat seikat api. Tepat pada saat ini, ekspresi Yao Qian tiba-tiba berubah secara dramatis. Hujan kelopak berwarna ungu. Sebagai pembangkit tenaga si Transformation Realm, sensitivitasnya terhadap energi esensi jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan Crystal Formation Realms. Hujan kelopak ungu ini sebenarnya diaglomerasi dan dibentuk dari energi esensi langit dan bumi. Bagaimana ini mungkin? Ye Yuan hanya alam kondensasi level 2. Dia benar-benar bisa memobilisasi energi esensi langit dan bumi. Yao Qian pada akhirnya adalah seorang alkemis.
Dia hanya tidak kompeten dalam pertempuran. Pada saat ini, dia sebenarnya punya waktu untuk berdiri di sana dengan linglung. Perasaan bahaya yang intens muncul di dalam dirinya. Rambut Yao Qian berdiri di ujungnya. Langkah Ye ini sepertinya sangat kuat. Gelombang kekerasan tumor. Yao Qian bergegas memutar kekuatannya dan mulai mengumpulkan energi esensi lagi. Hanya saja kali ini, dia tidak punya cukup waktu untuk mengumpulkannya. Namun, ada lebih dari cukup untuk menggunakan jumlah energi esensi ini untuk berurusan dengan seniman bela diri alam kondensasi level kedua. Yao Qian mendorong kedua telapak tangan. Energi esensi sebenarnya berkeliaran ke arah Ye Yuan seperti gelombang kekerasan, turbulen. Azure Deeper Floating Zero Sword Art, posisi kedua, 1000 kelopak mengalir. Ye Yuan menangis rendah. Ujung pedang menari, dan kelopak terbang yang tak terbatas benar-benar menyerang Yao Qian. Gelombang raksasa mengepul dengan aura megah, melonjak ke depan seperti gelombang deras. Kelopak jatuh-jatuh tanpa suara di mana sumbernya jauh dan alirannya panjang. Kelopak yang jatuh yang tak terhitung jumlahnya itu seperti ngengat yang terbang menuju api yang menyala-nyala, terus-menerus mengurangi aura dari gelombang kekerasan tumor itu. Akhirnya, kelopak jatuh yang tak terhitung jumlahnya meninju celah dalam gelombang raksasa dan menyapu Yao Qian. Meskipun laut energi esensi sangat berkurang oleh kelopak yang jatuh, itu masih membawa kekuatan serangan yang sangat besar saat melonjak menuju Ye Yuan. Kedua belah pihak menerima serangan pada saat yang sama. Ledakan. Ye Yuan dikirim terbang keluar, langsung menghancurkan dinding dan terbang keluar. Yao Qian tidak lebih baik. Kelopak yang jatuh itu seperti bilah pisau individu, membungkus seluruh tubuhnya dan mengirisnya. Pakaian pada Yao Qian tercabik-cabik menjadi pita yang tak terhitung jumlahnya, dagingnya kabur-kabur. Namun, perlindungan energi esensi dari alam transformasi laut jauh lebih kuat. Luka di tubuh Yao Qian tampak mengerikan, tetapi sebenarnya tidak terlalu serius. Sebaliknya, itu Ye Yuan yang menjadi pingsan setelah dipukul di luar. Meski begitu, ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Yao Qian. Bentrokan frontal antara seniman bela diri transformasi alam realem dan seniman bela diri alam kondensasi tingkat kedua, dan dia benar-benar terluka sejauh itu. Ye Yuan, aku akan membunuhmu. Yao Qian sudah kehilangan akal sehatnya. Dia langsung bergegas keluar dari manor bintang mabuk dan melepaskan telapak tangan ke arah Ye Yuan. Orang-orang di luar belum bubar. Ketika mereka mengatakan adegan ini, mereka sangat terkejut. Bab 211, Mo Yuntian. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Kamu Yuan. Yuan R. Ye Yuan berhadapan dengan pembangkit tenaga listrik si Transformation Realm, Ye Hang dan yang lainnya secara alami tidak akan benar-benar pergi dengan tenang. Melihat Yao Qian yang berlumuran darah, semua orang terperangah. Dan pada saat ini, Ye Yuan terbaring tak sadarkan diri di tanah. Ye Hang dan Huyan Yong ingin pergi untuk menyelamatkannya, tapi sudah terlambat. Bola energi esensi mencapai Ye Yuan dalam sekejap mata, dan dia sudah tidak mampu menolak pada saat ini. Ye Hang menutup matanya dengan pedih, tidak berani menyaksikan adegan putranya terbunuh. Saat itu, bayangan hitam muncul di depan Ye Yuan seperti hantu dan mengulurkan tangan untuk dengan ringan menekan bola energi esensi. Itu langsung menghilang ke ketiadaan. Semua orang terkejut luar biasa. Seorang pemuda 28/29 tahun dengan pakaian biru menghadap Yao Qian dengan tenang dan menyelamatkan Ye Yuan. Perubahan tak terduga ini membuat semua orang lengah. Siapa pemuda ini? Murid-murid Huyan Yong mengerut ketika dia melihat pemuda itu dan langsung senang. Dengan orang ini di sekitarnya, Ye Yuan harus aman dan sehat. Pemuda berpakaian biru memberi Yao Qian sedikit hormat dan berkata dengan senyum tipis, "Tolong tenangkan amarahmu, Marsial Paman Yao. Kamu sudah melampiaskan apa yang kamu butuhkan untuk melampiaskan, jadi jangan membunuh, oke?" Terlepas dari segalanya, Ye Yuan masih murid sekte. Petik 2. Yao Qian sudah tenang saat ini juga. Tetapi dia mendengus dingin ketika dia melihat pemuda ini dan berkata, "Untuk apa kamu datang?" Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Guru mendengar bahwa ada 2 Brothers Apprentice Junior dengan bakat tiada banding dan merasa bahwa lebih tepat bagi mereka untuk bergabung dengan Martial Hall saya. Oleh karena itu, dia menjelaskan kepada Sekte Master dan memerintahkan saya untuk mengambil 2 Junior Apprentice. Saudara masuk Sekte." Petik 2. Menggunakan Sekte Master untuk menekanku. Aku tidak peduli mereka berdua memasuki Martial Hall, tapi Ye Yuan mencuri formula pil sekte dan mengedarkannya di dunia sekuler. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan dan harus dibawa ke pil hall akan dihukum berat.
Yao Qian menolak untuk menyerah sama sekali. Hal ini semua dugaan oleh paman bela diri. Ye Yuan belum pernah meninggalkan negara Qin sejak lahir sampai sekarang dan belum pernah ke sekte. Bagaimana dia bisa mencuri formula pil? Saya berpikir bahwa murid junior, Brother Ye pasti memiliki beberapa pertemuan kebetulan lainnya, itulah cara dia mendapatkan formula pil. Bagaimana dengan ini, Marsial Paman? Saya akan membawa junior apprentice Brother Ye dan Long Tang kembali ke aula marsial terlebih dahulu. Rumus pil melibatkan naik turunnya sekte. Master pasti akan mengambilnya secara pribadi. Setelah menanyakan penyebabnya, dia secara alami akan memberikan penjelasan kepada aula pil. Pemuda berpakaian biru itu mengatakan tidak dengan rendah hati atau dengan angkuh. Tidak mungkin. Ye Yuan bersalah dan harus ditahan kembali ke sekte. Karena itu masalahnya, maka murid ini harus menyinggungmu. Kata pemuda itu dengan tenang. Kamu berani menyerangku. Murid ini tidak berani. Tetapi perintah guru sulit dilawan. Betapa bagusnya Mo Yuntian, untuk benar-benar berani melawan atasanmu. Aku akan mengingat masalah hari ini. Aku akan melaporkan kejadian ini kepada kepala balai dan master sekte. Aku ingin melihat jenis akuntansi apa yang kalian semua bisa berikan. Hao ayo pergi. Yao Qian berkata dengan marah. Menyelesaikan, Yao Qian membawa Yang Hao dan pergi tanpa berbalik. Senior apprentice Brother Mo. Setelah Yao Qian pergi, Huyan Yong berteriak agak gelisah. Mo Yuntian ini adalah jenius tak tertandingi yang melewati Nine Heavens Road 10 tahun lalu di Akademi dan Wu Qin dan juga saudara sekte magang senior sekte Huyan Yong. 10 tahun tanpa bertemu. Perbedaan antara keduanya menjadi lebih besar dan lebih besar. Mo Yuntian memandang ke arah Huyan Yong. Pandangan heran melintas melewati matanya. Belum pernah bertemu selama beberapa tahun, untuk berpikir bahwa murid junior Bruder Huyan benar-benar menerobos ke alam formasi kristal juga. Felicitations. Dalam kesannya, anugerah alami Huyan Yong tidak buruk, tapi dia seharusnya tidak menembus alam formasi kristal begitu cepat. Kecepatan terobosan Huyan Yong setidaknya 10 tahun lebih cepat dari yang dia bayangkan. Keberuntungan yang bagus. Terima kasih banyak untuk murid senior saudara Mo yang membantu menyelamatkan Ye Yuan. Jika bukan karena kamu, Ye Yuan kemungkinan besar akan dibunuh oleh anjing tua kentut anjing itu. Adapun terobosannya, Huyan Yong tidak ingin bicara terlalu banyak. Tapi memikirkan Yao Qian, dia penuh dengan kebencian. Orang itu memperhatikan dirinya sendiri dengan individu dan bukan masalah. Menyebabkan pergolakan total pada situasi di negara bagian Qin dan hampir membunuh Ye Yuan. Bagaimana mungkin dia tidak membenci? Mo Yuntian melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Ye Yuan juga saudara magang juniorku di masa depan. Aku di sini di bawah perintah guru. Menyelamatkan dia diharapkan. Ini bukan tempat untuk berbicara. Mari kita kembali ke akademi dulu, sebelum melanjutkan. Petik 2. Menyelesaikan, Mo Yuntian menatap Ye Yuan yang tidak sadar, tatapannya mengungkapkan keterkejutan yang dalam. Mo Yuntian benar-benar menerima dengan matanya langkah Ye Yuan yang dulu berurusan dengan Yao Qian sekarang. Itu benar-benar membuatnya sangat terkejut. Kondensasi roh level kedua seniman bela diri ranah sebenarnya bisa berkomunikasi dengan energi esensi bumi dan langit untuk menggunakan gerakan sekuat itu. Bakat seperti itu tidak bisa lagi digambarkan menggunakan monster. Meskipun energi esensi langit dan bumi yang Ye Yuan dapat berkomunikasi dengan sangat terbatas dan bahkan tidak layak disebut ke pembangkit tenaga laut transformasi alam, orang harus tahu bahwa Ye Yuan hanya alam kondensasi roh tingkat kedua. Jika dia menerobos ke alam formasi kristal di masa depan, hanya berdasarkan langkah ini, itu sudah cukup untuk menyapu para seniman bela diri di peringkat yang sama. Bahkan sekarang, seniman bela diri Crystal Formation Realm rata-rata tidak akan berani membiarkan Ye Yuan menyelesaikan gerakan semacam ini. Atau yang lain, mereka hanya bisa melarikan diri untuk hidup mereka. Sebelumnya, Yao Qian menderita kerugian di tangan Ye Yuan masih karena pengalaman tempurnya terlalu sedikit, memberi Ye Yuan kesempatan untuk menyelesaikan langkahnya. Jika seniman bela diri lain ditukar untuk melakukan pertempuran, mereka pasti tidak akan memberi Ye Yuan kesempatan semacam ini. Kelemahan dari langkah ini adalah ia menghabiskan terlalu banyak waktu. Meski begitu, kekuatan langkah ini seharusnya tidak muncul pada seniman bela diri roh kondensasi realem. Juga, Mo Yuntian jelas melihat bayangan Azure di Purple yang Sword Art di tengah-tengah Tousan Flowing Petal, tetapi niat pedang dari Tousan Flowing Petals lebih kuat daripada Azure di Purple yang Sword Art. Setelah anak ini memasuki sekte, dia pasti akan menjadi orang nomor satu di antara generasi muda di masa depan yang tidak terlalu jauh. Sekelompok orang datang ke akademi dan Wu dan menetap.
Mo Yuntian mengeluarkan 2 pil obat untuk memberi Ye Yuan dan Ye Hang untuk dimakan. Cedera Ye Hang mendapatkan kembali kendali dengan sangat cepat. Sementara Ye Yuan tetap tidak sadar, kulitnya perlahan berubah menjadi lebih baik. Serangan Yao Qian awalnya dieksekusi dengan tergesa-gesa dan juga sangat lelah oleh Tousan Flowing Petals Ye Yuan. Oleh karena itu, sementara luka Ye Yuan sangat parah, tidak ada bahaya bagi hidupnya. Setelah itu, Mo Yuntian pergi bersama dengan Huyan Yong ke kediaman Jiang Yunhe untuk memberikan penghormatan. Ketika Mo Yuntian melihat Jiang Yunhe, dia membungkuk dan berkata, Yuntian memberi hormat kepada Lord Din. Apakah Din baik-baik saja baru-baru ini? Haha, baiklah, baiklah. Jangan terlalu sopan, Yuntian. Kau murid Hol-Hol langsung Xiao dengan status yang jauh lebih tinggi dari milikku. Tidak perlu membayar penghormatan khusyuk seperti itu. Melihat Mo Yuntian, Jiang Yunhe jelas juga di samping dirinya sendiri dengan sukacita. Dia sudah berada di posisi selama lebih dari selusin tahun dan hanya memelihara bakat yang satu ini. Dia tentu akan menganggapnya penting. Mo Yuntian tersenyum dan berkata, jika bukan karena pengasuhan dekan, bagaimana Yuntian dapat memiliki hari ini? Dalam kehidupan ini, dimanapun aku pergi, Din Jiang akan selalu menjadi Lord Din Yuntian. Haha, dekan ini sudah puas bahwa kamu memiliki perasaan seperti itu. Kamu datang ke negara Qin kali ini di bawah perintah Hall Head Xiao. Itu benar, untung juga guru menginstruksikan Yuntian untuk datang. Kalau tidak, kehilangan sekte awan kita kali ini akan terlalu besar. Bakat junior apprentice Brother Ye menggantikan Yuntian 10 kali, 100 kali lipat. Jika kejeniusan seperti itu akan terjadi hancur di tangan Yao Qian, tidak diragukan lagi itu akan menjadi bencana bagi sekte ini. Petik 2. Setelah melihat kelopak mengalir 1000 Ye Yuan, Mo Yuntian juga merasa takut yang tersisa dalam pendengarannya. Jenius yang tiada taraf, begitu sekte kehilangan dia, mereka bahkan mungkin tidak menemukan yang lain selama 100 tahun. Bab 212, Bicara Takdir. Bakat Ye Yuan memang mengerikan, tetapi mengatakan bahwa sekte yang kehilangan dia akan setara dengan bencana. Aku takut itu sedikit berlebihan, kan? Mendengar Mo Yuntian memiliki penilaian tinggi seperti Ye Yuan, Jiang Yunhe terkejut. Mo Yuntian menggelengkan kepalanya dan berkata, itu karena Din tidak melihat konfrontasi antara dia dan Yao Qian. Baru saja, ketika dia berhadapan dengan Yao Qian, dia menggunakan gerakan pedang. Gerakan pedang ini dilepaskan melalui komunikasi dengan energi esensi surga dan bumi. Petik 2. Jiang Yunhe sangat khawatir ketika dia berkata, apa yang Anda katakan? Berkomunikasi dengan energi esensi langit dan bumi. Apakah Anda salah melihatnya? Huyan Yong juga tidak melihat apa yang terjadi di dalam. Dia juga tercengang mendengar apa yang dikatakan Mo Yuntian saat ini. Mo Yuntian menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana saya bisa? Pada kenyataannya, saya awalnya ingin campur tangan sebelumnya, tetapi ketika saya melihat junior apprentice Brother Ye menggunakan langkah itu, saya memiliki pemikiran untuk mengamati hasilnya. Juga, junior apprentice Brother Ye's bakat bertarung sangat luar biasa. Dia bisa memahami kelemahan lawannya secara akurat dan melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Pertempuran itu tampak seperti junior apprentice Brother Ye kalah, tetapi cara saya melihatnya, junior apprentice Brother Ye adalah pemenangnya. Jika junior magang Brother Ye memiliki kekuatan realem formasi kristal, yang berbaring di tanah mungkin hanya Yao Qian. Petik 2. Jiang Yunhe bertukar pandang dengan Huyan Yong dan membaca keheranan di mata orang lain. Apa konsep yang dikatakan Mo Yuntian? Si Transformation Realm adalah keberadaan yang tak terkalahkan di atas alam formasi kristal. Bahkan jika Yao Qian adalah tipe paling buruk dari si Transformation Realm, dia benar-benar bisa menyapu melalui pembangkit tenaga Crystal Formation Realm juga saat menghadapinya. Tapi Mo Yuntian mengatakan bahwa selama Ye Yuan memiliki kekuatan Realm formasi kristal, dia bisa mengalahkan Yao Qian. Bukankah pangkat melompat seperti ini untuk bertarung terlalu berlebihan? Juga, jika aku melihatnya dengan benar, junior apprentice Brother Ye pasti telah memperoleh Azure Deeper Purple yang Sword Art dari warisan lengkap di Nine Heavens Road. Namun, maksud pedangnya bukan seni pedang Azure Deeper Purple yang, tetapi bahkan peringkat yang lebih tinggi dari Azure Deeper Purple yang Sword Art. Dia seharusnya telah menyelesaikan jenis fusi niat pedang. Bakat seperti itu kemungkinan tidak lebih buruk dari Founding Father Yuya. Mo Yuntian melanjutkan. Jiang Yunhe dan Huyan Yong sangat terkejut. Jika itu benar-benar seperti kata Mo Yuntian, maka bukankah Ye Yuan sudah memiliki potensi untuk menghancurkan kehampaan dan naik ke alam surgawi? Bagi sekte seperti Tranquil Cloud Sect, ini benar-benar kesempatan keberuntungan yang luar biasa.
Semua orang mengerti logika ketika seorang pria mencapai Dao, bahkan ayam dan anjingnya menjadi abadi juga. Jika Ye Yuan bisa bangkit, Sekte Awan Tenang akan menjadi salah satu sekte terkuat di seluruh dunia tanpa akhir. Ekspresi Jiang Yunhe tiba-tiba menjadi suram ketika dia berkata, Yuntian, jika Ye Yuan benar-benar memiliki bakat seperti itu mungkin bukan hal yang baik untuk sekte ini. Mo Yuntian tertegun ketika mendengar itu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa Din berkata begitu? Bicara tentang takdir cepat dan sementara. Tapi terlepas dari apakah itu untuk sekte atau seniman bela diri sendiri, takdir benar-benar ada. Apakah seorang seniman bela diri dapat memiliki prestasi besar? Pertama, kita harus melihat bakat. Tetapi takdir juga sangat penting. Kembali kemudian, Bapak leluhur Yuya dikatakan telah memperoleh warisan kuno tertentu, itu sebabnya ia bisa bangkit melawan langit dan menjadi legenda dunia tanpa akhir. Petik 2. Jiang Yunhe berhenti sejenak dan melanjutkan. Itu hal yang sama untuk sekte. Seorang jenius yang menentang surga mungkin bisa membawa sekte bangkit dengan kuat, tetapi pertumbuhan seorang jenius pasti akan menimbulkan banyak musuh yang kuat. Dan musuh ini mungkin bukan sesuatu yang sekte dapat menahan. Satu kesalahan langkah dan itu bisa menjadi bencana yang sangat besar. Ini adalah takdir sekte yang tidak cukup untuk mendukung kebangkitan jenius ini. Petik 2. Mo Yuntian tetap diam dan tidak berbicara ketika dia mendengar itu. Dia mengangguk beberapa saat kemudian dan berkata, mendengarkan Din mengatakan ini, itu benar. Sejak kenaikan tiba-tiba Ye Yuan yang kuat, semua yang diprovokasi adalah musuh yang jauh lebih kuat daripada dia. Saat ini, dia baru saja menerobos ke kondensasi roh realem belum lama ini dan benar-benar memprovokasi sosok yang kuat seperti Yao Qian. Benar-benar tidak bisa mengatakan musuh mengerikan macam apa yang akan dia hadapi di masa depan. Petik 2. Meski begitu, sekte tidak dapat meninggalkan kesempatan ini. Semuanya ditahbiskan sebelumnya oleh surga. Saya percaya bahwa ketika leluhur melewati junior apprentice Brother Ye de Changhua Sword, dia juga tidak membayangkan bahwa pedang ini benar-benar akan menyelamatkan hidupnya, bukan? Atau mungkin, ini adalah takdir Ye Yuan, dan juga nasib Tranquil Cloud Sect. Kata Mo Yuntian dengan tegas. Bagaimana bisa begitu? Jiang Yunhe bertanya dengan bingung. Mo Yuntian tersenyum dan berkata, apakah Anda tahu mengapa guru mengirim saya ke negara Qin? Bukankah itu karena kepala Hall Xiao mendengar bahwa Ye Yuan memiliki bakat yang menakjubkan, itu sebabnya dia mengirimmu ke sini? Jiang Yunhe berkata dengan bingung. Haha, Tuan adalah kepala balai aula bela diri yang bermartabat. Ada banyak hal yang perlu dia hadiri setiap hari, dan dia juga harus berkultivasi. Bagaimana dia memiliki energi untuk mengganggu urusan dua orang jenius dari dunia sekuler? Junior Apprentice Brother Ye sangat berbakat, jadi sekte mengirim Yao Qian. Tapi mengapa dia membuat langkah yang tidak perlu seperti mengirim Mo Yuntian? Ya, begini, memang sedikit aneh. Apakah Anda semua tahu sejarah artefak roh di tangan Ye Yuan? Jiang Yunhe dan Huyan Yong menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Bagaimana mereka tahu? Pedang itu disebut pedang Changhua. Ini adalah artefak roh darah kehidupan dari generasi sebelumnya, kepala balai bela diri generasi sebelumnya, Luyan. Dan leluhur Luyan adalah Tuan Guru. Katakan padaku, bagaimana dia bisa menjaga ketenangannya setelah mendengar berita tentang pedang Changhua muncul? Mo Yuntian menjelaskan. Pasangan ini sampai pada realisasi. Ternyata pedang di tangan Ye Yuan memiliki asal seperti itu. Lalu bagaimana Hall Xiao tahu bahwa Ye Yuan memiliki pedang Changhua? Jiang Yunhe bertanya dengan bingung. Xiao Jian bahkan tidak memperhatikan jenius dunia sekuler, jadi bagaimana dia bisa memperhatikan jenis senjata apa yang digunakan oleh seorang jenius dari negeri Qin? Mo Yuntian memberikan senyum yang bermakna dan berkata, berbicara tentang itu semua berkat keluarga Su. Su family, apa hubungannya dengan mereka? Jika tebakanku benar, anggota keluarga Su pasti mendambakan artefak roh di tangan Ye Yuan. Itulah sebabnya mereka akan bertanya tentang sumber pedang ini. Dan guru kebetulan mengetahui tentang masalah ini dan bertanya secara detail, membenarkan bahwa artefak roh di tangan Ye Yuan adalah pedang Changhua. Setelah guru tahu tentang berita ini, dia sangat gelisah. Oleh karena itu, dia mengirim saya ke sini ke negara Qin. Sebagai penerus leluhur Luyan, guru tentu saja tidak akan membiarkan dia masuk Pil Hall. Tetapi dia juga tidak berpikir bahwa begitu banyak hal akan benar-benar terjadi di negara Qin. Petik 2. Su Yubai. Haha, keluarga Su benar-benar mengangkat batu untuk menghantam kaki mereka sendiri. Jelas bahwa Ye Yuan memang seseorang dengan takdir yang hebat. Tidak ada yang bisa menghentikan momentum kenaikannya.
Jiang Yunhe menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tertawa. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa sebenarnya ada cerita yang rumit di antaranya. Ketamakan Su Yubei menyelamatkan Ye Yuan sebagai gantinya. Jelaslah bahwa segalanya ditahbiskan sebelumnya oleh surga. Ye Yuan tidak seharusnya mati. Mo Yuntian mengangguk dan berkata, dimanapun takdir dan nasib benar-benar ada, sekte tidak memiliki alasan untuk menolak kejeniusan seperti itu. Master bela diri paman sekte, serta banyak eselon sekte atas sekte, belum menyerah pada keinginan mereka untuk kembali ke domain utara. Sekarang kita bisa melihat harapan bagi sekte ini, kita secara alami harus memupuk apprentice junior Brother Ye dengan semua kekuatan kita. Saya pikir ambisi ini mungkin tidak ada ketika leluhur Luyan menyerahkan pedang Changhua kepada junior apprentice Brother Ye. Petik 2.